Barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة معاشر الإخوة والأخوات معاشر المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات bapak-bapak dan ibu-ibu, calon bapak-bapak dan calon ibu-ibu yang saya muliakan, yang saya hormati dan saya cintai. Alhamdulillah, di petang hari yang mudah-mudahan diberikan berkah ini, di waktu doa diijabah insyaallah oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepadanya semoga menjadikan majlis kita ini sebagai tanda syukur kita kepadanya dan menjadi amal saleh yang menambah panjangnya catatan kebaikan kita, yang mudah-mudahan ketika dibuka di akhirat membahagiakan dan menggembirakan kita. Amin. Khususnya majelis yang mengkaji atau mengaji di dalamnya tentang petunjuk Nabi alaihi salatu wassalam melalui kitabnya atau melalui kitab Imam An-Nawawi rahimahullah, yaitu dikenal dengan Al-Arba'in An-Nawawiyah. Rasanya cukup lama kita tidak jumpa. Terakhir ada yang tahu? Tanggal 27 Februari. Sejak dilarang berkumpul, baru sekarang kita sempat berkumpul. Itu pun masih dalam suasana PSBM, yaitu pembatasan sosial berskala skala makan, skala mikro. Nah, mudah-mudahan Allah SWT dengan rahmat dan kasih sayangnya segera mengangkat wabah ini dan kita kembali seperti kehidupan yang biasa insyaallah taala, tanpa ada kekhawatiran lagi. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, semoga yang sedang sakit Allah sembuhkan segera, dan yang sudah meninggal semoga Allah berikan limpahan rahmat, ampunan, dan diterima di sisinya amal-amal salehnya, dan dihapuskan segala salah dan khilafnya. Karena sakit itu adalah mensucikan, membersihkan.
Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan mereka menjadi syahid di sisinya, amin. Kita kembali mengucapkan selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan keteguhan dan kekokohan dalam diri kita untuk senantiasa mempelajari, memahami dan mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, karena disitulah keselamatan kita. Bahwa Nabi menjamin bahwa sesungguhnya saya tinggalkan pada kalian dua pusaka. Bila kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tak akan binasa, tak tersesat selamanya. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk memegangnya dengan kuat, menjalaninya dengan penuh keimanan dan cinta kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Untuk itulah kita hadir pada petang hari ini. Semoga tidak lama-lama, sampai selesai saja. Ya, karena tentu saja ada pembatasan dari panitia, tidak boleh lama-lama. Kemudian tidak boleh banyak-banyak, tidak boleh dekat-dekat, dan sebagainya. Banyak tidak. Nah, mudah-mudahan bisa kita tuntaskan, karena hadis hari ini juga pendek. Kalau saya tak salah salah rekam, hadis yang ke-32 gitu ya ketuanya. Nah, qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala, al-hadits ats-tsani wath-thalathun, hadis yang ke-32, berarti 34 dari hadis sebarang ini sudah selesai. Ini sudah mendekati akhir dari kita selesai kita arba'in ini. Dulu kalau tidak salah kita pernah berjanji kalau sudah selesai kita adakan lomba hafalannya. Ya, siapa yang berminat ikut dari sekarang. Kalau pengurus siap melaksanakan, saya siap menyiapkan hadiahnya. Tapi sesuai kemampuan saya. Nah, saya siapkan hadiahnya. Ya, dan saya upayakan seluruh peserta dapat hadiah. Yang juara khusus, tapi yang peserta semuanya dapat hadiah. Tapi kalau panitia tidak sanggup, saya lebih tidak sanggup lagi nanti. Nah, ya tergantung nanti. Jadi kalau yang ada berminat dari sekarang mulai menghafalkannya, mudah-mudahan menjadi amal kebaikan kita. Walaupun hadis tentang siapa yang menghafal 40 hadis nanti dibangkitkan hari kiamat seperti seorang faqih, lain seorang alim, lain bersama para malaikat dan sebagainya, tidak sahih. Walaupun banyak jalannya tapi tidak sahih, dan kita sudah sebutkan di muqaddimah dulu. Mungkin di antara itu ada yang tidak hadirnya. Baik ikhwani akhwati billah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Al-hadits ats-tsani wath-thalathun. Hadis yang ke-32. Qala rahimahullah, an Abi Sa'id Sa'ad bin Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la darara wa la dhirar, la darara wa la dhirar. Hadithun hasan rawahu Ibnu Majah wa ad-Daraqutni wa ghairuhuma musnadan, wa rawahu Malik fil Muwatta مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد ولو طرق يقوي بعضها بعضا. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Sa'ad ibn Malik ibn Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu, yang sering didengar atau dikenal dengan Abu Sa'id al-Khudri, salah satu dari sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu taala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wala dirar. Tidak boleh memberikan mudarat, baik tidak sengaja, wala dirar, dan tidak pula boleh memberi mudarat dengan sengaja. Jadi ad-dararu daripada darra yadurru dararan, yaitu memberi mudarat sengaja atau tidak sengaja. Tapi kalau muddirar, masdar daripada darra yudarru mudarratan wa diraran, ini adalah sengaja memberikan mudarat atau saling memberikan mudarat. Ya, sengaja memberikan mudarat atau saling memberikan mudarat. Jadi hadis ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT adalah menjadi kaidah besar dalam Islam, bahwa segala yang mendatangkan mudarat, baik disengaja oleh yang melakukannya atau tidak disengaja, maka dua-duanya dilarang. Dua-duanya dilarang. Cuman bedanya yang tidak sengaja tidak dihukum, tapi yang sengaja dihukum. Karena apa? Yang tidak sengaja dia tidak berniat. Tapi tidak dihukum ini bukanlah maknanya tidak mengganti kerugian. Karena ada hukuman, ada ganti kerugian. Contoh, ya, yang tidak sengaja. Apa contohnya? Antum bikin sesuatu bermudarat tapi tidak sengaja. Apa contohnya? Di musim pandemi ini paling mudah cari contohnya. Ya, saya keluar tidak pakai masker, tidak pernah berniat untuk mendatangkan mudarat pada orang lain. Betul? Antum tadi tidak pakai masker sengaja tidak untuk beri mudarat? Tidak. Alhamdulillah. Berarti tidak berdosa insyaallah. Ya. Tapi tetap tak boleh. Tetap tidak boleh. Apa sebab? Apa sebab? Karena mudarat itu mesti dihilangkan. Makanya saya tidak sengaja, tapi mendatangkan mudarat tetap tidak dibolehkan. Misalnya, antum nyiram bunga di depan rumah, pakai air bekas basuhan pinggan, piring kita. Kan bikin subur tanaman tuh katanya ya, betul? Enggak tahu tentunya. Kalau sekarang iyalah disapu dengan sabun nih ya. Dulu kuah-kuah ini jadi untuk penyubur tanaman oleh orang. Antum siramkan di tanaman depan rumah antum. Pernah enggak berniat mendatangkan mudarat ke orang sebelah? Enggak kan? Tapi ternyata di sebelah enggak azab oleh kita. Ya, karena baunya mungkin. Baunya dia tidak tahan. Rumah kita mungkin karena rumah kita besar dan tertutup sehingga tidak sampai baunya ke rumah kita. Tetapi orang sebelah sampai atau tidak? Mungkin sampai. Ini termasuk contoh mudarat yang tidak disengaja. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Apalagi contohnya? Banyak. Antum pernah jualan di atas trotoar. Misalnya, pernah tidak berniat sengaja aku untuk mendatangkan mudarat bagi orang? Tidak ada niatnya. Tetapi mendatangkan mudarat atau tidak?
mendatangkan mudarat. Mendatangkan mudarat. Sebab pejalan kaki tidak punya jalan lagi. Maka mau tidak mau mereka berjalan, ambil jalannya mobil, motor. Ini bisa mendatangkan mudarat lebih besar. Bisa-bisa di saat dia melintas di jalan mobil atau motor, dia tetap berat. Ini contoh dari mudarat yang tidak disengaja. Maka boleh tidak jual di atas trotoar walaupun tidak niat mendatangkan mudarat? Bahkan tujuannya supaya orang cepat bisa beli dekat. Kalau saya jualan di Pujasera, Ustaz, jauh orang datang ke situ, tapi di sini dekat perumahan. Ini contoh mudarat. Makanya lahirlah kaidah ad-dararu yuzal. Yang namanya kemudaratan itu mesti dihilangkan. Mesti dihilangkan. Baik, apa contoh lagi? Ini adik saya pendek cuma, contoh harus banyak. Orang yang merokok di tempat umum, dia sengaja mendatangkan mudarat atau tidak? Pada umumnya tidak. Mereka tidak mungkin sengaja aku merokok untuk bikin orang sesak napas, tidak ada. Tapi ini mudaratnya pasti apa tidak? Pasti. Dalam nikotin itu ada kandungan 4.000 jenis bakteri katanya. Saya hanya menukil ahlinya. Antum kalau punya data tandingan silahkan. Makanya merokok di tempat ramai mesti dilarang. Makanya peraturan daerah atau peraturan atau undang-undang namanya, atau peraturan masjid, peraturan lingkungan, dilarang merokok di dalam masjid. Ini bikin meriang para ustaz dulu nih. Karena dulu ustaz saya ingat di masa saya kecil dulu rata-rata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Dulu, sekarang masih sama. La ilaha illallah, ada banyak kurangnya, alhamdulillah. Dulu rata-rata masjid itu ada asbak di setiap apa namanya nih? Kalau di kampung namanya sento atau namanya apa namanya itu? Senta. Ya, tempat. Jadi di situ ada asbak. Dan terus terang saya pernah menyembunyikan itu. Ya. Kalau dikasih tahu tidak mau tahu dia, mereka marah, mereka dikasih tahu. Saya sembunyikan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kenapa? Karena ad-dararu yuzal. Segala yang mendatangkan mudarat mesti dihindari. Maka bab ini, hadis ini masuk ke seluruh bab, khususnya bab muamalat, bahkan bab ibadat. Ya, contoh mudarat yang antum tidak sengaja. Antum rajin solat malam, solat malam, dan suaranya masalah indah, merdu tartilnya karena sudah ikut tahsin. Maka antum bangun malam jam 3 atau jam 2, bahkan ada yang jam 1. Di samping ada teman yang baru tidur tadi jam 1. Antum bangun jam 2. Lalu antum baca dengan semangatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kuat-kuat suaranya sampai tetangga di sebelah terbangun. Nah, yang seperti ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah juga termasuk mudarat yang harus dihilangkan. Walaupun hadis ini dari sisi sanad didhaifkan oleh sebagian ulama, ya, karena diriwayatkan oleh Imam Malik mursal disebutkan oleh Imam An-Nawawi, tetapi hadis-hadis lain yang semakna banyak. Nabi alaihissalam pernah suatu malam di bulan Ramadan mendengar para sahabat masing-masing sholat dengan mengangkat suaranya baca Quran. Lalu Nabi menyingkap
kain pintunya itu, dan melihat sahabat, ayyuhan nas kullukum yunaji rabbah, wahai jemaah, masing-masing kalian ini bermunajat dengan Rabbnya. Ya tak? Ada yang berdoa, ada yang apalagi berzikir, ada yang baca Quran dan seterusnya. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, fala yu'ziyanna ba'dukum ba'dha. Dalam lain dikatakan la yajhar ba'dukum ala ba'din bil Qur'ani fil masjid. Karena masing-masing punya hajat berdoa, baca Quran, terganggu atau tidak? Terganggu enggak antum? Ya, kalau antum tidak terganggu lebih hebat dari saya. Saya ketika di mobil bunyi radio Rabbani, habis itu saya baca doa subuh, sering doanya terputus. Enggak tahu di mana putusnya. Berarti terganggu apa enggak? Terganggu. Baik. Orang misalnya antum salat masbuk 2 rakaat. Habis itu orang di masjid ribut-ribut sambil berzikir. Ini berzikir tapi suaranya lebih keras daripada baca Al-Fatihah kadang. Ketika Al-Fatihah mic-nya di sini. Ketika baca zikir mic-nya dibuka sini bawa ke mulut begini. Mana yang lebih keras? Baik, terganggu enggak? Terganggu? Yang betul ini. Ada yang bilang enggak lah. Suara motor lebih keras gitu. Ya, suara motor kan lewatnya sekali lewat. Kalau ini enggak sampai selesai. Kadang kita selesai sholat yang zikir belum selesai. Apalagi sambil goyang-goyang kepala dan sebagainya. Terganggu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, yang seperti ini mudarat walaupun tidak disengaja. Antum baca Quran di masjid tapi orang terganggu, tidak sengaja mengganggu, maka mesti dihentikan. Saya pernah menghadiri sebuah kajian, saya ngisi narasumber. Sebelum mulai kan orang biasa di masjid menghidupkan lagu. Lagu, kalau saya menamakannya dangdut Arab. Dangdut Arab. Orang kita disebutnya lagu Islami. Karena memang bahasanya bahasa Arab. Cuman apa istilahnya kalau musik itu musiknya masih aliran dangdut Arab. Liriknya memang liriknya dirubah. Dan anehnya lagi sebagian karena tidak paham bahasa Arab, asli dangdut Arab diputarnya. Asli dangdut Arab diputar. Lalu saya sampaikan ke panitia melalui utusan dulu supaya dimatikan. Karena orang yang datang ada yang sholat tahiyatul masjid, ada yang mau sholat duha karena waktu pagi, ada yang berzikir, atau mungkin ada yang melepas kantuknya sambil tidur nunggu acara dimulai dan sebagainya. Ini mudarat. Disengaja atau tidak? Mungkin tidak disengaja. Tujuannya mungkin baik, memanggil orang datang ke masjid. Kalau dipanggil dengan ngaji jarang yang datang, tapi panggil dengan dangdut ramai yang datang. Makanya sekarang pun selawatan sudah mulai pakai irama dangdutan. Kenapa? Memang orang sukanya bergoyang dibanding lebih daripada tafakkur. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, tapi tidak digubris seorang. Akhirnya terpaksa saya turun tangan. Dan karena panitia, karena saya jauh tempatnya, orang pun tidak kenal kan. Saya kenalkan diri dulu. Mohon maaf, saya Dr. Dasma yang akan ngisi nanti. Tolong musiknya dimatikan karena ada yang mau sholat, ada yang mau baca Quran. Oh ya, baru dimatikan. Jadi kaum muslimin, sebagian orang berniat baik tetapi tidak menyangka itu mendatangkan mudarat. Apalagi yang namanya musik itu yang sahih di antara pendapat ulama adalah haram.
Yang diharamkan bukan hanya lagunya, lagu secara khusus pembahasannya. Kalau lagu ada khilafnya. Tapi kalau musik itu hukum asalnya imam yang 4 sepakat mengharamkannya. Makanya kalau nak dengar juga tuan-tuan belum bisa ninggalin, tolong jangan di masjid. Nah, jangan di masjid. Karena mendatangkan mudarat bagi orang lain. Kalau mau dengar juga nanti misalnya bagi saya masih halal, tolong jangan di tempat-tempat ibadah dan orangnya ramai. Kenapa? Karena di situ ada orang yang terganggu. Karena yang asalnya masjid bukan tempat memutar. Asalnya masjid bukan untuk memutar lagu. Masjid didirikan untuk apa? Fi buyutin adzinallah. Sambung. Ayo coba. Anturfa wa yuzkara fiha ismuh fiha rijalun la tulhim tijaratu la an zikrillah. Di rumah-rumah yang diizinkan untuk dibangun, ditinggikan dan disebut di dalamnya zikrullah. Jadi rumah-rumah Allah ini untuk mendirikan zikrullah dan salat, bukan untuk berlagu. Kalau masalah lagu lain lagi nanti pembahasannya. Ya, kalau lagu dengan niat beribadah, justru ini sepakat ulama mengatakan tidak boleh. Karena ibadah kita bukan dengan berlagu, bukan berlagu. Jelas kaum muslimin? Ya. Dengan niat ibadah itu sepakat ulama mengatakan tidak boleh. Saya beribadah dengan berlagu. Kenapa? Ada tasyabuh dengan umat lain. Yang berlagu sambil ibadahnya umat apa? Ustaz, yang ibadahnya pakai berlagu umat apa? Nasrani. Kita dilarang meniru Nasrani. Sahih? Walaupun sebenarnya dalam agama Nasrani hukum asalnya juga musik diharamkan. Cuman dirubah-rubah oleh para petinggi agamanya. Saya katakan petinggi agama itu ulamanya. Sebagaimana dalam Islam juga banyak petinggi agama yang merubah-rubah ini. Adapun untuk yang isinya fasik, isinya lagu-lagu mengundang syahwat dan sebagainya, itu juga sepakat haramnya. Cuma terjadi khilaf di antara ulama bila seandainya isinya baik. Isinya baik. Tetapi dengan irama lagu-lagu yang tidak baik. Isinya baik, anggap misalnya tentang puji-pujian terhadap Islam, semangat berjihad, tetapi mengikut irama lagu yang tidak baik. Paham ya? Aransemen musiknya ya lagu selawat tapi hip hop. Ya, ada hip hop, rap dan sebagainya. Ini mengikuti yang seperti ini tidak boleh. Tapi kalau luput dari irama-irama yang dilarang, sebagian membolehkan. Sebagian membolehkan. Tapi kalau niatnya lagu untuk ibadah, itu sepakat ulama tidak membolehkan. Saya sekarang berzikir karena Allah tapi dengan berlagu, itu tidak boleh. Karena mengada-ngada dalam agama. Saya tidak tahu ada khilaf di dalamnya. Bukan masalah khilafiyah, ittifaq. Kembali ke masalah kita. Tidak boleh mendatangkan mudarat walaupun tidak disengaja. Ustaz, apa contoh lagi? Tidak sengaja. Tadi jualan di trotoar, menghidupkan lagu di masjid, atau ngaji sekalipun di masjid dengan suara tinggi. Kan tidak ada orang berniat untuk mengganggu, tetapi ternyata mengganggu, maka wajib untuk dihilangkan. Ad-dararu yuzal. Segala yang mendatangkan mudarat itu mesti dihilangkan. Apalagi kalau jelas-jelas bertentangan dengan yang disyariatkan. Seperti tadi, orang sholat malam jadi di samping orang tidur, dia sengaja yang baca Al-Quran dengan irama Syekh Sudais misalnya, suara lantang tinggi, atau yang lebih tinggi lagi Abdullah Al-Juhani misalnya, kaum muslimin dan muslimat, sehingga kawan tidak bisa tidur. Mudarat enggak? Mudarat.
Antum nikmat dia setengah mati dia. Nak tegur tuh segan, ini senior. Apalagi senior dalam mengaji pula. Awak baru ngaji. Maka seperti ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah harus dihindari. Apalagi contohnya, antum bikin polisi tidur. Tahu polisi tidur? Polisi jarang tidurnya nih, ini polisi ini tidurnya. Tanggul ya. Nah, rata-rata kita tak berniat buruk untuk itu demi keselamatan anak-anak. Ya Syekh, anak-anak seharusnya tempat mainnya di mana? Di jalan atau di rumah? Ya, di rumah atau tempat bermain, bukan di jalan. Itu yang pertama. Yang kedua, antum juga ketika lewat dalam kompleks jangan samakan dengan di jalan tol. Nah, itu masalah juga. Jadi mudarat ini bertentang dua mudarat. Mudarat pertama adalah orang kencang-kencang dalam itu, sehingga bagaimana pasti terganggu, bukan hanya anak-anak. Mudarat kedua membuat tanggul yang tadi mengganggu pengendara. Bahkan ada yang sampai menyentuh sasis mobil, menyentuh motor sasisnya dan sebagainya. Ada yang nyangkut kena. Set nyangkut pasti antum menggerutu. Sepola orang dengan dan sebagainya. Pasti antum mengutuk. Maka yang seperti ini kaum muslimin seharusnya tidak diadakan. Cuman mudaratnya karena para pengendara yang tidak menjaga adab berkendara. Ya, banyak yang tidak menjaga adab berkendaraan, maka terpaksa mudarat yang ringan ini dilakukan untuk menghindari mudarat yang lebih berat. Tapi pada intinya kalau memang dalam kondisi aman dan orang jarang di situ lewat dengan kecepatan tinggi, maka tetap ini tak boleh dibuat karena mengganggu pejalan. Kadang-kadang pejalan kaki aja tertumbur situ kakinya. Ya dah? Baiklah kaum muslimin dan muslimat. Ini contoh-contoh mudarat yang tidak disengaja. Nah, kalau yang tidak disengaja saja dilarang, apalagi yang disengaja. Makanya saya katakan tadi, dalam bab muamalah, bahkan dalam bab ibadah, ya, segala hal yang mendatangkan mudarat mesti dihindarkan. Mungkin ada pertanyaan seperti ini atau sering pertanyaan seperti ini. Saya berhutang dan juga harus nak ikut berkorban. Mana yang saya dahulukan? Ya utang. Apa sebab? Antum tidak berkorban tak ada mudaratnya. Tapi utang tak dibayar ada mudaratnya. Kecuali hutang yang tidak jatuh tempo. Dan sekarang kan orang rata-rata berhutang. Ada hutang yang jatuh temponya 3 tahun atau bisa diansur, ini lain. Tapi kalau seandainya hutang harus dibayar tapi belum dibayar, maka tidak boleh berkorban dulu karena memberikan mudarat kepada orang yang memberikan hutang. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Apa lagi? Nabi melarang bai'un najash. Kenapa? Karena mendatangkan mudarat. Ada orang nak beli dengan harga murah, tiba-tiba datang antum mengangkat harganya. Misalnya dia nak beli mobil 100 juta, lalu antum datang mengganggu. Kalau saya berani beli 115, padahal antum tidak mau beli, supaya penjual menaikkan harga. Akhirnya orang ini yang sudah terlanjur jatuh hati dengan mobil itu, nah 115 lah, yang seharusnya tadi 100 juta. Ini namanya bai'un najash. Baik ada kongkolikong kesepakatan antara penjual dengan yang melakukan atau tanpa ada kesepakatan, tetap dilarang bai'un najash. Karena apa? Mendatangkan mudarat. Sebagaimana dilarang menjual atau membeli sesuatu yang belum dimiliki. Misalnya antum jual ikan di Sungai Kampar. Di sini banyak ikan ikan kopi ini kan. Tapi masih bertulang di dalam Kampar masih itu. Antum jual
yang belum antum tangkap. Ternyata 5 hari nangkap tidak dapat dia. Mudarat. Ini namanya ada ghabannya di situ, tidak jelas yang dijual. Pasti mendatangkan mudarat. Dan seterusnya sampai riba diharamkan juga karena mendatangkan mudarat. Antum bayar tepat waktu kena apa? Kena bunga. Sah? Kalau bayar tidak tepat waktu, kena penalti. Kalau penalti pasti gol ya. Jadi penalti. Kena penalti ditambah bunga berbunga. Maka diharamkan riba karena mendatangkan mudarat. Antum sedang sholat, tiba-tiba ada yang nak minta dikeluarkan, ditahan. Kamu macam-macam aja, saya sedang sholat ganggu gitu ya? Enggak, tinggalkan sholat. Padahal membatalkan amalan itu haram. Tapi karena ada mudarat, kalau diteruskan maka boleh ditinggalkan. Jelas? Makanya la yusalliyanna ahadukum wa huwa yudafi'uhul akhbathan. Tidak boleh seseorang melanjutkan solatnya sambil menahan dua akhbath, yaitu air kecil atau air besar. Tidak boleh. Sebagaimana antum kalau pergi solat, orang dah qomat nih, makanan dah terhidang, awak dah ngiler nengoknya, perut dah bunyi-bunyi. Maklumlah makan pagi dijamak dengan makan malam, tiba-tiba azan solat isya. Ya maklum mahasiswa biasa gitu kan, biasa kan? Ya saya paham lah, saya kan juga pernah jadi mahasiswa, apalagi di pondok. Kami kalau di Darun dulu tuh sering makan pagi Selasa itu dengan makan siang dan makan malam di jamak takhir. Ya, karena Rabu libur, jadi sore Selasa baru pulang. Selesai jam 2, selesai sholat zuhur di pondok, baru pulang. Kadang-kadang jalan kaki itu pulang ke Muara Janda itu. Nah, kapan? Jadi sarapan pagi tadi nggak ada, makan siang ditahan. Nanti sampai di rumah jam maghrib atau sebelum maghrib. Kadang-kadang pas maghrib sampai baru makan malam jamak. Jadi bukan 2 makan lagi, 3 makan di jamak. Nah, ketika kita mau makan, makanan sudah tersedia, lalu qomat dikumandangkan, gimana hukumnya? Makan, sekalipun tidak sempat sholat jemaah, begitulah mudarat mesti dihilangkan. Tapi jangan sengaja tiap hari gitu, pas mau qomat dihidangkan makanan. Kan ada hadisnya, iza uqimatis salah wa hadaratil asya fabda'u bil asya. Apabila qamat dikumandangkan dan makanan sudah terhidang, maka mulai makan dulu. Nanti dibuat mie sama istri kan, nanti 15 menjelang azan tolong dihidangkan. Iyalah, berarti akhirnya kita yang buat jadwal, bukan. Ini ada waktu-waktunya. Maka Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu yang meriwayatkan hadis ini, beliau pernah tidak sholat jemaah karena makan. Maklum, wallahu alam, saya tidak tahu kenapa beliau waktu itu terlambat ininya. Orang nggak sholat, makanan dah dihidangkan, dia makan. Seperti inilah disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, berkaitan lagi dengan masalah kita kadang-kadang kan lebih banyak beragama dengan perasaan kan. Ini enggak, gimana seorang ulama besar nak sholat jemaah gitu ya, apalagi di musim pandemi seperti hari ini kan banyak. Anda ustaz penakut gitu ya, ustaz penakut. Semua apa? Ustaz dibilang penakut gitu. Yang tak ustaz lebih kuat imannya daripada ustaz itu masalah. Ini karena perasaan. Ya kan, apalagi di masa lockdown dan PSBB kemarin, banyak yang menghukum ustaz. Itu ustaz usah diundang dan penakut. Sama corona aja takut, tidak nampak takut, apalagi dah nampak musuhnya katanya. Kita justru karena tidak nampak lu maka takut saya. Antum baca auzubillah setiap hari karena apa? Karena musuhnya tidak nampak.
Disinilah bedanya orang berilmu dengan tidak berilmu. Perasaan yang dimainkan. Nah, saya kok aman-aman aja, tidak pernah pakai masker, tidak pernah. Pokoknya semua kegiatan tidak pernah dihentikan. Keedah seperti ini, ya, kalau dipakai orang akan beralasan kenapa sering melanggar lalu lintas, parkir sembarangan, memotong lampu merah dan sebagainya. Alasannya apa? Dan sojak bahonda pandemnya dan pohon banti lampu merah. Paham? Sejak pandai naik motor, tidak pernah berhenti di lampu merah, tidak pernah kecelakaan katanya. Kan tujuannya supaya jangan kecelakaan. Ini logika orang-orang jahil. Dulu ketika Nabi SAW datang berdakwah, logikanya Abu Jahal disebut Abu Jahal kenapa? Karena bodoh? Enggak, dia lebih pintar dari antum. Paling pandai bahasa Arab dari antum. Iya kan? Antum pandai bahasa Arab? Enggak, Abu Jahal pandai bahasa Arab. Antum pernah dagang sampai ke Palestina, sampai ke Suriah? Enggak pernah kan? Dia pernah. Antum perjalanannya berapa jauh? Abu Jahal hebat buat perang. Pandai main pedang? Enggak juga. Naik kuda? Enggak juga. Itu lagi ngapain? Duit sudah biasa sendiri atau masih ada orang tua? Dengan orang tua? Umur berapa? 22. Abu Jahal umur 16 sudah punya anak dia. Bodoh dia? Dia bukan bodoh. Cuman berpikirnya tidak dibimbing oleh wahyu sehingga jadi jahil. Maka setiap orang yang tidak taat pada aturan Allah dan Rasul, sekalipun orang jenius gelarnya 1 meter, tetap jahiliyah. Jadi alasan orang ini, saya melanggar lampu merah tidak pernah kecelakaan, ini bisa diterima enggak? Bisa terima? Tidak bisa. Aturan itu dibuat memang tujuannya itu, tapi bukan itu sebabnya. Kalau itu nanti yang jualan di trotoar beralasan juga, sejak saya jualan tidak pernah ada pejalan kaki yang komplain. Iya kan? Sama dengan yang merokok nanti juga bilang, selama saya merokok, saya sambil ceramah pun merokok, tak ada yang komplain. Orang takut malah, apalagi sama ustaz, digertak boleh sama ustaz. Karena ada sebagian ustaz yang gertak dulu di kampung-kampung tuh, masalah khilafiyah ini kalau tak selesai di masjid, kita selesaikan di luar satu-satu. Ada pula yang nantang juga kayak gitu kan. Macam palingnya orang takut loh orang nengoknya. Bukan tidak terganggu tapi tidak berani. Saya nanya, saya sering ceramah dengan ibu-ibu, ya sebagai ibu-ibu ya, saya tanya, ibu mana yang lebih suka? Di sini ada ibu enggak? Oh enggak ada ya. Mana yang lebih suka, suaminya merokok atau tidak? Rata-rata jawabannya lebih suka tidak merokok. Maka siapa yang belum terlanjur, tolong jangan dicicipi ya. Kalau yang sudah, segera menghindari. Karena istri lebih senang suami tidak merokok. Pasalnya apa? Kalau antum merokok, antum lebih cinta sama rokok daripada istri. Istri minta duit sejak subuh kemarin, siangnya belum, sore ini belum dikasih. Tapi kalau rokok minta duit, tidak ada duit atau berani minjam sama orang. Betul kan? Berarti mana yang lebih cinta? Iya, ada orang Bangkinang atau orang Kampar tuh, cuni banti lah cuma kok. Dalun sayang ke okok berokek kau lainnya. Saya lebih duluan cinta sama rokok daripada sama kamu. Yang kedua, najis. Sering uang istri diambil oleh suami gara-gara rokok gitu. Iya, setengah dipaksa. Lalu itu kaum muslimin dan muslimat, maka mudarat itu mesti dihindari. Sengaja atau tidak sengaja. Kalau yang sengaja banyak contohnya seperti tadilah, jual, kita angkat harga untuk memberikan mudarat pada orang yang membeli tadi, ini tidak boleh. Atau dulu di masa jahiliyah dulu orang menjatuhkan talak sembarangan, jatuhkan talak ketika iddahnya mau habis, rujuk lagi. Lalu jatuhkan lagi tolak, rujuk lagi. Jatuhkan tolak, rujuk lagi.
akhirnya sang istri ini dikatakan punya suami tidak pernah menikmati karena nafkah tidak dibayar, tidak diberikan. Dikatakan tidak bersuami, dia terikat dengan ikatan pernikahan. Jelas ya? Kalau suami nyaman karena waktu itu orang istrinya. Kalau sekarang orang beristri lebih dari satu, aib kan? Iya. Iya. Saya coba nanti kalau Ustaz Dasman nikah lagi, apa kira-kira komentar jemaah? Ustaznya ya, cuma Ustaznya kan? Itu bahasanya itu. Ternyata matanya tajam juga Ustaznya. Pasti itu komentar, iya kan? Dulu di masa-masa jahiliyah dulu, siapa yang istrinya satu itu dikomentari miring. Yang jantannya enggak. Itu loh bahasanya. Kamu ini jantan apa tidak? Makanya waktu itu laki-laki karena belum diatur dengan aturan syariat, mereka sengaja menceraikan, rujuk lagi cerai, rujuk lagi cerai, rujuk tanpa ada batas. Maka syariat memberikan batas karena ini mendatangkan mudarat. Maka akhirnya dibatasi hanya sampai 2 kali. Yang ketiga tak ada kesempatan lagi. Kecuali nikah dia lalu cerai, dan itu tak boleh pakai bayar. Tak boleh, diharamkan lagi karena ini juga peluang mendatangkan mudarat. Jelas kaum muslimin? Makanya ya kalau sudah nikah dengan yang lain, antum tahu enggak, ibu-ibu ini lebih gampang melupakan kita daripada kita. Ya, para ulama maqasid ketika membahas kenapa wanita itu kalau meninggal suaminya mesti pakai iddah. Betul kan? Apa sebabnya? Ulama selalu menyebutkan bahwa supaya diketahui dia hamil atau tidak. Kalau hamil boleh nikah? Hamil boleh nikah? Tidak boleh. Hamil yang halal saja tidak boleh nikah, apalagi hamil yang saya ulang lagi. Sekarang kan banyak orang menikah setelah hamil dulu. Nauzubillah. Nah, orang yang hamil halal tidak boleh menikah, betul? Apalagi yang hamil haram. Makanya kompilasi hukum Islam Indonesia ini harus dikompilasi lagi. Karena di dalam kompilasi diambil pendapat yang marjuh, yaitu boleh dinikahkan orang yang dalam keadaan hamil, sehingga dengan izin dengan keputusan itu laporan orang-orang di KUA bahwasanya dari 10 yang menikah itu beberapa tahun yang lalu nih, sekarang saya tidak tahu lagi, dari 10 orang yang menikah menghadap ke KUA 6 sudah berzina. Nauzubillah. Dari 10 itu belum tercatat orang yang berzina semalam menjelang akad nikah. Karena sebagian sudah nekat, kan kita ada nikah juga katanya. Karena tidak berilmu dikiranya ini sudah halal. Akhirnya kalau benar pendapat, dan ini yang kita yakini, bahwa menikah dalam keadaan hamil tidak halal, berarti dia berzina selamanya. Tapi kalau seandainya ini tidak benar, berarti dia selamat. Wallahu alam, tapi saya cenderung kepada pendapat tidak boleh dinikahkan. Alasan orang ini kenapa diambil pendapat itu, menghindari aib keluarga. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu sebenarnya dengan kita. Ketika aibnya dilindungi, orang tidak khawatir lagi. Tapi ketika aibnya terlindungi, orang sekarang nekat melakukan. Kan mau nikah juga nanti. Berapa banyak rayon-rayon setan yang melakukan. Nah, yang mudarat seperti ini mesti dihilangkan. Sekarang aturan itu, kompilasi itu mendatangkan mudarat besar bagi para pemuda, para remaja-remaji, sehingga mereka berzina karena aman bisa dinikahkan walaupun dalam keadaan hamil. Maka yang mudarat seperti ini harus dihilangkan sebenarnya dalam hukum. Ya, Syekh?
dan seterusnya. Maka hadis ini kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, walaupun lafaz yang seperti ini diperselisihkan ulama, tapi Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dan lain-lainnya menguatkan hadis ini karena banyak jalannya, walaupun dhaif tapi masing-masing menguatkan yang lain. Jadi mereka mengatakan sebagian riwayatkan secara mursal seperti riwayat Imam Malik, dan ada yang mengatakan riwayatnya mausul seperti riwayat Imam Ad-Daraqutni atau Ibnu Majah dan Imam Ad-Daraqutni, dan Imam An-Nawawi mengatakan hadithun hasan. Wallahu taala alam. Jadi kesimpulannya bahwa memberi mudarat tidak boleh, baik disengaja maupun tidak disengaja. Oleh sebab itu dari saat ini kita berjanji bahwa saya setiap keluar mesti pakai masker. Kenapa? Saya memang tidak sengaja untuk memberi mudarat, tapi saya tidak tahu bisa-bisa ada mudarat. Maka pakailah, ikutilah. Ditambah dengan memang itu sudah aturan yang ditetapkan. Alhamdulillah negeri-negeri yang patuh cepat selesainya, tapi negeri-negeri yang banyak membantah lambat selesainya. Maka taat itu nikmat. Maka kita kan karena terlalu banyak demokrasi, sehingga asal di demo dikit berubah aturan. Kita tidak. Taat itu nikmat. Makanya para ulama dalam ilmu akidah selalu mengkhususkan bahasan dengan ta'atu waliyil amri, taat kepada pemimpin. Bahkan itu seperti kata Imam Al-Barbahari, ciri khas yang menentukan ahlus sunnah yang sesungguhnya dengan yang bukan ahlu sunnah. Ahlus sunnah selalu menegakkan pilar ta'atu waliyil amri, taat kepada waliul amri, sekalipun waliul amri ini orang yang fasik, sekalipun dia orang yang pelanggar, sendiri melanggar aturan. Bahkan kalau bahasa sekarang ini orang yang korupsi. Nabi sudah tahu itu. Nanti akan datang zamannya pemimpin-pemimpin yang mementingkan dia dan kroninya. Ada enggak di zaman kita yang bilang iya nanti tangkap untuk ya? Akan ada. Nabi katakan itu. Lalu bagaimana engkau suruh kami ya Rasulullah? Katanya isma' wa ati', dengar dan taat. Jelas? Dengar dan taat. Karena mereka bertanggung jawab atas amanah yang dibebankan kepada mereka, dan kalian akan dimintai pertanggungjawab tentang ketaatan kalian kepada pemimpin selama tidak maksiat kepada Allah. Sekarang pertanyaannya, pakai masker maksiat? Tidak. Bermudarat? Tidak kan? Tidak keluar rumah maksiat? Jarang keluar rumah maksiat? Serius nanya dia. Tidak maksiat kan? Kita disuruh sering di rumah. Lebih bagus lah. Bagi yang sudah berkeluarga lebih produktif. Nah jadi kaum muslim, ya saya. Nah ini saya pernah diskusi dengan beliau ini tentang asal usul dua suku besar yang saling berseteru. Mana yang asal, mana yang parah. Nah, saya sudah tunjukkan sama beliau. Karena beliau beralasan kenapa lebih banyak yang ini. Saya bilang tempatnya sejuk, jadi sering ngumpul di rumah. Tempatnya belum paham masalah ini, masih di bawah umurnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat, jadi pakai masker bukan maksiat, mengurangi keluar rumah bukan maksiat, dan seterusnya. Apalagi tadi masih orang tua yang kasih makannya, ya alhamdulillah. Oleh sebab itu patuhi saja selama tidak maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena lebih tenang hati kita. Lampu merah, pas merah berhenti. Walaupun tak ada orang sama sekali. Sebab apa? Sebab orang yang biasa taat itu tenang hatinya. Tidak seperti orang Badui itu di Qasim di Arab Saudi. Dia melanggar lampu merah. Tiba-tiba rupanya di belakangnya polisi patroli. Dikejar. Ya, dihentikan. Syekh, limadza qatatal isyarah? Kenapa Anda melewati lampu merah? Jawabannya apa coba? Ya, ana akbar minal isyarah katanya. Saya lebih tua dari lampu merah.
Saya lebih tua dari lampu merah itu. Lam tulad anta wa ana mawjud. Bal lam yulad abuk. Kamu belum lahir, saya sudah ada. Bahkan ayahmu pun belum lahir, saya sudah ada di sini. Nggak ada lampu merah tuh. Masa saya harus hormati lampu merah? Saya lebih tua. Tidak bisa begitu kaum muslim dan muslimat dirahmati Allah. Ini akliyatnya para pelanggar. Seperti yang saya katakan tadi, saya sering melanggar tapi tidak apa-apa. Hari ini kan ini logika rata-rata orang yang tidak mau menaati aturan yang sudah ditetapkan. Jangan takut, bahkan Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, aturan itu, taat itu dalam keadaan suka dan tidak suka. Ini baiat kita ke Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam keadaan suka dan tidak suka. Jadi baiatna Nabi sallallahu alaihi wasallam alla nusyrika billahi syai'a. Tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, sampai pada nukta poin klausulannya itu wa an nasma'a wa nuti' fil mansyati wal makrah, bahwa kami mesti taat di dalam keadaan senang dan tidak senang. Semoga bisa dipahami dengan baik. Saya sengaja buat contoh ini supaya lebih paham. Mudah-mudahan itu tidak bersedih tuh kan? Tidak kan? Sedih, kalau sedih tidak saya selesaikan. Alhamdulillah. Hayyakumullah barakallahu fikum. Jadi ini kaidah besar, segala yang mendatangkan mudarat mesti dihindari. Baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan kita sudah bikin contoh, sudah sebutkan contohnya sangat banyak. Dan itu masuk dalam bab buyu jual beli, masuk dalam bab pinjam meminjam, masuk dalam pernikahan, dalam talak, dalam cerai dan sebagainya, masuk semuanya. Bahkan dalam ibadah sekali. Segala yang mendatangkan mudarat mesti dihindari. Sampai ke masalah adab dan akhlak. Kadang-kadang orang, antum nanti jadi direktur misalnya. Direktur kan bebas memerintah anak buahnya kan. Tapi jangan sembarang memerintah. Jelas ya? Nanti bersedih orang. Jelas ya? Misalnya antum direktur sebuah sekolah. Lalu ustaz sana itu jadi gurunya. Tiba-tiba antum di depan dia sedang bicara dengan murid-muridnya. Kamu tidak kerjakan apa yang saya suruh. Tidak boleh. Walaupun Tuhan antum. Cuman yang seperti ini bermudarat atau tidak? Mudarat. Jelas ya? Makanya kita lihat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ada orang yang berbicara dalam sholat kan? Ada kan? Seharusnya dia marah kan? Tapi enggak. Dipanggilnya sampai-sampai Al-Hakim bin Muawiyah itu mengatakan, ma ra'aitu mu'alliman khairan minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak pernah melihat seorang guru yang lebih baik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma naharani wala qaharani. Tak pernah menghardik saya. Padahal pelanggaran besar dalam sholat bicara. Orang dewasa bicara dalam sholat pelanggar besar. Tapi bisa menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Oleh sebab itu dalam menegur pun kita, dalam memerintah tidak ini. Antum kalau jadi presiden, ada rencana jadi presiden? Nah, misalnya antum jadi presiden nanti, saya menteri agamanya. Sekarang kan antum di bawah, besok saya yang di bawah, iya kan? Jangan mentang-mentang. Jangan mentang-mentang. Nanti depan orang, Dasman, lupa bikin bapak Dasman. Nah itu ya, ustaz mungkin tidaklah bapak. Ini juga salah satu cara yang tidak benar. Akan merusak. Makanya Umar bin Abdul Aziz, kenapa dia sukses? Silakan dibaca sejarahnya. Ketika dia diangkat jadi khalifah, dia panggil ulama-ulama besar. Di antaranya ada Urwah bin Zubair, Salim bin Abdullah, dan Kharijah bin Zaid. Nah, Urwah menasihati. Ini nasihat penting ini bagi yang akan menjadi pemimpin, apapun jadi gubernur nanti. Insya Allah. Jadi patut, karena kita lebih banyak membutuhkan adab daripada ilmu, akhi. Ilmu itu mudah dibanding adab. Adab itu lebih sulit. Tetapi adab bisa berbuat banyak yang tidak bisa dibuat oleh ilmu. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Seperti mana tadi? Antum jadi gubernur ya. Nah, saya jadi menteri tadi ya. Jadi jangan Urwah bin Zubair.
menasihati Umar bin Abdul Aziz. Coba lihat. Orang yang lebih tua darimu wahai Amirul Mukminin, pandanglah dia seperti ayah dan ibumu. Kalau sempat antum jadi presiden, menteri agamanya ayah antum, gimana kira-kira? Hah? Bisa sanggup? Hei, siapa namanya? Nah, itu, begitulah lebih kurang. Artinya mungkin nanti di antara pegawainya, menterinya, presiden, gubernurnya ada orang yang lebih tua dari dia. Maka dia walaupun dia Amirul Mukminin, khalifah, mesti memposisikan dia sebagai ayah dan ibunya. Yang tak boleh dia hardi, yang tak boleh dia murka. Jelas ya? Karena jadi pemimpin itu bukan harus pandai yang hardi, tidak. Bukan pandai menuding, tidak. Bukan yang pandai menghukum, tidak. Nabi kan tidak pernah mukul orang kan? Pernah mukul orang? Nabi pernah mukul orang? Tidak pernah, kecuali had min hududillah. Kecuali ada had yang dilanggar, seperti orang berzina. Itu pun Nabi waktu itu bercoba untuk tidak menerima laporannya. Tapi dia maksa juga memberikan laporan saya berzina, dan ikrar, akhirnya dihukum. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Atau dalam berjihad fisabilillah. Jadi tidak berarti jadi pemimpin itu harus pandai hukum, tidak. Harus pandai menghardi, tidak. Harus pandai menunjuk-nunjuk, tidak. Tidak mesti pemimpin. Nah yang kedua katanya, yang sebaya denganmu jadikan seperti teman dan saudara. Kita sangat butuhkan teman. Sebab kita memimpin kan tidak selamanya. Apalagi di Indonesia ini hanya dua periode. Siapa yang mau usahakan sampai 3 nanti. Yang mau lagi sampai seumur hidup. Kaum muslimin muslimat. Dan yang kecil lebih muda darimu jadikan seperti anak atau keponakan. Nah kalau begini pemimpin akhir, aman negeri. Cuman kan belum ada, karena kondisi kita memang sebagian besar dari umat ini tak mau belajar agamanya. Sah? Betul? Lalu kita dipaksa untuk berdakwah mengikut selera orang mayoritas, betul? Sekarang kan hipotesa dakwah pada umumnya ikut selera mayoritas. Artinya bagaimana masyarakat seperti itulah kita dakwakan. Tidak bisa. Karena sebagian besar tidak belajar agama. Akidahnya diambil dari mana? Al-Quran dan hadis tidak. Ibadahnya juga banyak ngikut orang tua dan nenek moyang. Belum lagi keyakinan syirik yang dia tak sadar, yang harus kita sadarkan. Yes, ya? Dan itu perlu dakwah yang penuh dengan kelemah lembutan, tetapi tetap tegas dan sampai apa yang diinginkan. Wallahu ta'ala alam. Semoga apa yang kita dengar pada hari ini bermanfaat. Dan kaedahnya tadilah jangan sampai ada mudarat yang ditimbulkan. Termasuk buat aturan, buat undang-undang, jangan sampai menimbulkan mudarat. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Sekira sangat jelas ya. Kan tidak ada perlu pertanyaan. Ada juga. Oh ya silakan saya. Nah. Ya kalau mudarat yang tidak sengaja tidak dosa insyaallah. Cuman kalau ada kerugian yang ditimbul bisa saja dapat hukuman ganti. Misalnya antum tadi nyerempkan ternyata ada yang rusak di sebelah, maka harus mengganti. Untuk dosa insyaallah tidak dosa kita, karena tidak tahu kita, tidak sengaja. Misalnya antum mungkin mengira orang merokok sekarang kan, dia itu menganggap rokok itu halal. Apa sebab? Karena banyak yang masih ustaz yang masih merokok, dia anggap, dan dia tidak merasakan atau mengatakan rokok itu hanya sekedar makanan biasa. Sebagaimana orang makan permen depan umum juga dia menghisap rokok depan umum. Toh juga asap sate juga ada katanya, tidak ada yang melarang. Itu asap sate, asap knalpot dan sebagainya. Dia bahkan pakai, orang tidak berilmu kan pakai kias semuanya, analogi menurut keinginannya. Makanya beda antara ilmu dengan hawa, dengan keinginan. Makanya agama ini tidak cukup dengan kecerdasan.
Kalau seandainya cukup dengan kecerdasan, Firaun lebih dulu beriman, Abu Jahal lebih dulu beriman. Maka cerdas tidak cukup, ilmu itu mesti dituntut. Yes, jadi selama tidak disengaja, insya Allah tidak berdosa. Nah, wallahu a'lam. Tapi hal-hal yang diakibatkan kalau terbukti karena pekerjaan kita ada kerugian, misalnya sekarang orang antum nabrak, ada yang sengaja nabrak orang? Enggak kan? Ada yang sengaja enggak nabrak orang? Enggak kan? Masa ada yang sengaja tabrakan? Jarang ya, ada orang gila yang enggak sengaja. Cuman akibat yang tidak dia sengaja itu, dia sudah ikut rambu-rambu jalan sebelah kiri di jalur sepeda motor atau jalan ini, itu tidak ikut aturan. Ternyata ada orang yang tidak ikut aturan, dia tabrak. Kalau kita kan sistem aturan kita kan siapa yang nabrak kan tidak dikaji siapa yang salah dulu, siapa yang nabrak, kita nabrak. Saya pernah hampir diperas oleh orang di sana. Awak dah berhenti 3 menit berhenti, tiba-tiba dia datang di belakang, bukan berhenti mendadak, dah sempurna berhentinya. Dia pakai motor di belakang. Dia bilang bapak yang salah. Loh, kok saya yang salah? Antum yang nabrak saya di belakang. Bapak lebih besar dari saya katanya. Jadi yang lebih besar tetap salah. Nah, kalau gitu, kalau kita yang menyelesaikan nanti kelahi kita. Lebih baik kita ke polsek aja, karena depan ada kantor polsek, kita situ selesaikan, tidak ada masalah. Kan polisi lebih adil daripada kita, kan kita pasti keinginan masing-masing kan. Saya tetap berkata bahwa saya tidak salah, dia memaksa dia tidak salah, selesai. Ya enggak. Ayolah kita ke kantor polisi. Ternyata dia yang lari, mungkin tidak ada SIM-nya barangkali. Jadi karena bukan kecuali mendadak ditabrak orang di belakang, itu ada unsur kesalahan kita. Ini enggak. Udah 3 menit kami berhenti karena ada truk yang sedang muter kan, jadi lama di situ. Udah 3 menit, 3 menit lama enggak untuk di lalu lintas? Lama ya. Itulah orang kita di sini. Dan kejadian yang sama pada si alami di lampu merah di Riyadh, Arab Saudi, ditabrak oleh anak muda. Iya, preman-preman tanggung kan, tabraknya. Dia langsung keluar minta maaf, mohon maaf mudir katanya, saya yang salah katanya. Iya, kenapa? Karena kita sudah berhenti. Itu bedanya orang yang ikut nafsu dengan ikut aturan. Kalau mereka di sana walaupun banyak pelanggar, tapi ketika bersalah mereka tidak susah untuk ngaku. Itulah beraninya mereka. Jadi dia tabrak, kasusnya sama, awak dah berhenti. Nah, ditabrak saya di kantor, dipaksanya kita ngaku salah. Oh, di sana enggak, langsung dia keluar minta izin, minta maaf. Akhirnya dia ganti, dia ajak ke rumahnya ngambil duit. Saya enggak bawa duit tadi, kalau tuan-tuan bersedia ayo ke rumah saya, ikuti saya. Dia jalan lambat-lambat, kita pergi di belakang. Karena melihat seperti itu, dia bilang berapa ganti? Saya enggak tahu, terserah aja. Akhirnya dia kasih apa? Dia kasih sekitar 300 rial. Nanti kalau kurang, ini nomor saya, dikasih 2 nomor. Alhamdulillah berlebih. Kalau lebih ambillah katanya. Ini kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Jadi kalau tidak sengaja, tidak berdosa. Dari sisi dosa ya, cuman kerugian yang ditimbulkan mesti kita tanggung. Jelas? Itulah risiko. Baik. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.